Lokasi Kerajaan Mataram Islam. Berdirinya Kesultanan Mataram ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede pada akhir masa kekuasaannya tahun 1601. Luas Kesultanan Mataram meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan. Sumber-sumber sejarah yang pertama yaitu Bebet Tanah Jawi. Bebet Tanah Jawi adalah karya yang berisi tentang sejarah Jawa mulai dari zaman mitologi hingga zaman kolonialisme Belanda. Bebet Tanah Jawi banyak mengisahkan tentang asal-usul dan silsilah raja-raja Mataram Islam. Yang kedua yaitu Serat Centini. Ini adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang petualangan Ki Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Serat Centini juga menyajikan gambaran tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa pada masa Mataram Islam. Yang ketiga yaitu Arsip VOC. Arsip VOC adalah kumpulan dokumen-dokumen yang dibuat oleh VOC yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan politik di Nusantara. Arsip VOC banyak menyimpan informasi tentang hubungan antara Mataram dan VOC, termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat. Yang keempat yaitu Bangsal Duda. Bangsal Duda adalah sebuah bangunan yang terletak di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Bangsal Duda dibangun oleh Sultan Agung sebagai tempat tinggal bagi para janda Raja-Raja Mataram yang telah meninggal. Yang kelima yaitu mitos Wahyu Keprabon. Hadirnya sebuah mitos yang berkembangnya sebuah kerajaan merupakan hal yang wajar. Dinasti Mataram Islam berawal dari keluarga petani. Yang keenam yaitu hadiah Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Pada tahun 1556, Ki Ageng Pamanahan mendapat hadiah dari Raja Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang, berupa tanah untuk membuka pemukiman di hutan Mentawai dan di kemudian hari mendirikan kerajaan yang disebut Kesultanan Mataram di wilayah tersebut. Hadiah tersebut diberikan karena Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang berkuasa pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Mataram Islam. Lahir pada 1530, Sutawijaya mempunyai peran besar dalam berdirinya Kerajaan Mataram. Beliau memerintah kerajaan selama 14 tahun dari 1587 sampai 1601. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang saudara. Desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah taklukannya, antara lain Kedu, Bagelen, Pajang, dan Mangiran. Kemudian sebagian wilayah Bangwetan, yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta sebagian wilayah utara Jawa, yaitu Jepara, Demak, dan Pati. Panembahan Senopati juga menjadikan agama Islam sebagai dasar tata pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam. Ia melakukan tradisi Islam kejawen dan pesantren Islam di Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati juga menjadikan agama Islam sebagai dasar tata pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam. Ia melakukan tradisi Islam kejawen dan pesantren Islam di Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati wafat tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede dan digantikan anak Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrawati. Yang kedua yaitu Raden Mas Jolang atau Sultan Anyokrawati yang berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Bergelar Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati. Beliau menjadi raja kedua selama 12 tahun dari 1601 sampai 1613. Tidak seperti pendahulunya, kerajaan di bawah kekuasaannya sering mengalami peperangan yang disebabkan adanya penaklukan wilayah sekaligus mempertahankan wilayah kerajaan.
Raden Mas Jolang wafat pada tahun 1613 Masehi di desa Krapia, dimakamkan di desa Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Yang ketiga yaitu Anyak Rakusumo pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Sultan Agung Anyak Rakusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Raden Mas Jolang dan Ratu Mas Adityah Banawati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung juga memerangi VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Selain itu, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Susuhunan atau Sunan yang selama ini diberikan kepada wali. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Yang keempat yaitu Raden Mas Sayidin atau Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1646 sampai 1677 Masehi. Tahta kerajaan dilanjutkan putra Sultan Agung bernama Hamangkurat atau Sultan Amangkurat. Beliau menjadi Raja Kerajaan Mataram Islam selama 31 tahun dari 1646 sampai 1677. Setahun jabatannya sebagai raja, beliau memindahkan pusat kerajinan budaya kerajaan yang awalnya di Kota Gede ke Keraton Pleret. Tidak seperti nenek moyangnya, Sultan Amangkurat malah bersekutu dengan VOC sehingga memicu keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Aksi ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan keraton dan menyebabkan Trunajaya pada 1670-an memberontak, merebut wilayah pantai utara dan Keraton Pleret pada 1677. Amangkurat I melarikan diri menuju Cirebon, namun wafat dalam perjalanannya. Sultan Amangkurat I meninggal pada tanggal 10 Juli 1677 Masehi dan dimakamkan di Telagawangi, Tegal. Sebelum meninggal, ia sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai penerusnya. Yang kelima yaitu Amangkurat II yang berkuasa pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Karena pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura dan raja yang menggunakan gelar Susuhunan atau Sunan, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II memerintah dari tahun 1677 Masehi sampai tahun 1703 Masehi. Amangkurat II melanjutkan gerakan melawan pemberontakan Trunajaya. Tahun 1678 Masehi, dengan bantuan VOC berhasil menghancurkan pusat pemberontakan di Kadiri. Meski begitu, gejolak masih berlangsung sampai dengan tahun 1681 Masehi. Akibat hancurnya Pleret, ia memindahkan kekuasaannya ke Kartasura. Amangkurat II memberikan konsesi politik dan ekonomi yang besar kepada VOC. Beliau merupakan Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu, rakyat menjulukinya Sunan Amral. Yang keenam yaitu Amangkurat III yang berkuasa pada tahun 1703 sampai 1705 Masehi. Pada 1703, Amangkurat II meninggal dunia. Kemudian Raden Mas Sutikna pun diangkat sebagai pemimpin Mataram dengan gelar Amangkurat III. Penunjukan Amangkurat III sebagai penerus Amangkurat II menuai polemik di dalam keluarga kerajaan. Sebagian besar rakyat dan pejabat kerajaan meyakini bahwa yang layak memimpin Mataram adalah Pangeran Puger, adik dari Amangkurat II.
Namun, sebagai satu-satunya anak laki-laki Amangkurat II, Raden Masutikna tetap naik tahta Mataram. Era pemerintahan Amangkurat III banyak dihabiskan dengan konflik dengan Pangeran Puger. Sementara itu, dukungan terhadap Pangeran Puger untuk naik tahta mengalir deras. Hal ini membuat resah Amangkurat III. Setelah itu, anak Pangeran Puger bernama Raden Suryakusuma memberontak kepada Amangkurat III karena Amangkurat III menceraikan Raden Ayu Himpun, yaitu putri Pangeran Puger. Amangkurat III yang ketakutan kemudian mengurung Pangeran Puger sekeluarga. Namun, pada akhirnya Pangeran Puger dan keluarganya dibebaskan setelah dibujuk oleh Patih Sumabrata. Pada tahun 1704, Pangeran Puger mengangkat diri sebagai Sunan Kartasura dengan gelar Pakubuwono I dan mengobarkan perang melawan Amangkurat. Amangkurat III terpaksa melarikan diri dan menyerahkan Kartasura. Yang ketujuh yaitu Pakubuwono I, dikenal juga sebagai Sunan Ngalaga atau Pangeran Puger. Lahir di Pleret, Mataram pada tahun 1648 Masehi. Merupakan susuhunan Mataram ke-7 yang memerintah antara tahun 1704 sampai 1719 Masehi. Ia adalah paman dari Amangkurat III dan menggantikan keponakannya sebagai Sunan menggunakan gelar baru untuk garis keturunannya dengan gelar Pakubuwono. Kebanyakan kronik Jawa menggambarkannya sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan agung. Setelah wafat, putranya menggantikannya dengan gelar Amangkurat IV. Yang ke-8 yaitu Amangkurat IV yang berkuasa pada tahun 1719 sampai 1726 Masehi. Amangkurat IV dikenal juga sebagai Sunan Jawi adalah susuhunan Mataram ke-8 yang memerintah pada tahun 1719 sampai 1726. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur Raja-Raja Jawa, Bapak Wangsa Mataram karena menurunkan trah yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta. Sunan Amangkurat IV atau Sunan Jawi memiliki nama asli Raden Mas Suryaputra. Ia adalah putra dari Pakubuwono I yang lahir dari Permaisuri Ratu Mas Belitar. Di tengah-tengah era kepemimpinan Amangkurat IV, suksesi tahta Jawa kembali terjadi. Perebutan pucuk penguasa Mataram tak bisa dihindari, berdampak besar bagi Mataram juga wilayah-wilayahnya di mancanegara. Dan karena kurang berkenannya banyak keluarga keraton atas penobatan Amangkurat IV, rakyat Jawa kemudian terpecah kepercayaannya menjadi 5 kubu, yaitu pihak Amangkurat IV, kemudian ketiga saudaranya, yaitu Pangeran Purbaya, Pangeran Belitar, Arya Dipanegara, dan Arya Mataram atau Paman Amangkurat IV. Perang saudara memperebutkan tahta Mataram yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa Jilid II ini menyebabkan rakyat Jawa terpecah belah. Namun, perang akhirnya berhasil dihentikan pada tahun 1723. Kelompok pemberontak ditangkap. Amangkurat IV sendiri jatuh sakit bulan Maret 1726 akibat diracun. Sebelum sempat menemukan pelakunya, ia lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726. Yang ke-9 yaitu Pakubuwono II yang berkuasa pada tahun 1726 sampai 1742 Masehi. Sri susuhunan Pakubuwono II adalah Raja Mataram ke-9 dan menjadi raja pertama Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749 Masehi. Raden Mas Prabasuyoso naik tahta sebagai Pakubuwono II pada tanggal 15 Agustus 1726 pada usia 15 tahun. Karena masih sangat muda, beberapa tokoh istana bersaing untuk mempengaruhinya. Para pejabat keraton pun terbagi menjadi 2 kubu, yaitu golongan yang bersahabat dengan VOC dipelopori Ratu Amangkurat atau Ibu Suri dan golongan anti VOC dipelopori Patih Cakrajaya. Pada masa kekuasaannya diwarnai dengan peristiwa besar yaitu Geger Pacinan. Pemberontakan orang-orang Tionghoa dan Jawa melawan VOC dikarenakan pembantaian orang Tionghoa di Batavia. Sunan mendukung perlawanan terhadap VOC, namun pemberontakan berhasil ditumpas oleh VOC yang dibantu oleh Cakraningrat IV. Pakubuwono II kemudian memindahkan kekuasaan ke Surakarta. Mataram dikuasai oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang memaksa untuk mengambil alih kekuasaan dari Pakubuwono yang sakit pada 1747 Masehi dan menunjuk raja baru sesuai isinya.
Yang ke-10 yaitu Pakubuwono III yang berkuasa pada tahun 1742 sampai 1743 Masehi. Pakubuwono III diangkat oleh Van Imhoff untuk menjadi Sunan. Ia mengikuti semua kata VOC, sehingga posisinya sebagai raja tidak ada artinya. Ia terpaksa menyetujui perjanjian Giyanti yang membelah kekuasaan menjadi Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Dikarenakan hal ini, kehidupan ekonomi utama di Kesultanan Mataram Islam bergerak di sektor pertanian dan kelautan. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Mataram Islam. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lumbuh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli, Hindu, Buddha, dengan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam. Sehingga muncul grebek Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tari Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarik Samsia, dan sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan atau tarik Kamariah. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru dan dikenal dengan Tahun Jawa. Adanya suasana yang aman, damai, dan tentram, maka berkembang juga kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri mengarang kitab sastra gending yang berupa kitab filsafat. Demikian juga muncul kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Bukti-bukti peninggalan Kesultanan Mataram Islam yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, yaitu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tempat ini sekarang adalah tempat tinggal Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini dibangun pada tahun 1755 dan di depannya terdapat alun-alun dan masjid di sebelah baratnya. Kompleks Makam Imogiri, Yogyakarta. Kompleks Makam Imogiri terletak di Dusun Pajimatan, Girirejo, Kapanawan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pendiri Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Islam ini adalah Sultan Agung pada tahun 1632. Masjid Al-Fatih Kepatihan, Surakarta. Masjid Al-Fatih terletak di daerah Kepatihan, Jebres, Surakarta. Pembangunan masjid tersebut atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Masjid Agung Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid Agung Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara, Yogyakarta. Tepatnya lokasi masjid di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Peninggalan Kesultanan Mataram dibangun pada tahun 1773 dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh Pakubuwono pada tahun 1745. Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan Pasar Kota Gede, Yogyakarta.
Masjid yang tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya diperkirakan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram, yaitu pada masa pemerintahan Kiai Ageng Mataram. Kalender Jawa. Pada tahun 1633 Masehi atau 1555 Saka, Sultan Agung mengganti sistem penanggalan Saka yang berdasarkan peredaran matahari dengan sistem penanggalan yang berbasis peredaran bulan. Hal ini didasari karena pada saat itu, masyarakat Jawa yang memasuki masa Islamisasi menggunakan kalender Saka. Akibatnya, perayaan adat yang diselenggarakan tidak selaras dengan hari-hari besar Islam. Segarawana dan Syubrata. Segarawana dan Syubrata merupakan meriam peninggalan Kesultanan Mataram. Meriam-meriam itu diberikan oleh Belanda atas perjanjian dengan Kerajaan Mataram Islam dengan masa kepemimpinan Sultan Agung. Kitab Sastra Gending. Peninggalan Kerajaan Kesultanan Mataram yang sangat terkenal yaitu Kitab Sastra Gending yang ditulis oleh Raja Mataram, Sultan Agung pada masa pemerintahannya yaitu pada tahun 1613 sampai 1646. Kitab Sastra Gending sendiri ditulis setelah penyerangan Sultan Agung ke Batavia.